Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur jikalau Tuhan sudah menyertai kita pada tahun yang baru ini dan kita sudah memasuki hari ketiga pada tahun 2021. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita bersama pujikan, betapa ku bersyukur. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Dipersilakan untuk bertepuk tangan. Ibadah Raya Minggu pertama di tahun 2021 ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Bagi
bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, di tahun yang baru ini tentu kita memiliki harapan-harapan dan juga doa-doa yang terbaik, baik bagi kita, baik bagi gereja maupun bagi bangsa dan negara. Kini kita akan memasuki doa awal tahun dan juga disambut dengan doa syafaat. Namun kita persiapkan hati kita dengan menaikkan satu lagu pujian, Jangan Lalui Aku, Ya Yesus. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Maha Kasih, selamatkan aku, kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Engkau Tuhan Maha Kasih, selamatkan aku. Berharap kepadamu, beri anugerah-Mu. Hatiku yang hancur, Tuhan sembuhkan. Jangan
doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami untuk dapat memasuki tahun 2021. Tuhan, terima kasih banyak. Kami percaya bahwa di tahun 2021 Engkau juga beserta dengan kami. Kami hanya bisa berharap kepadamu saja. Segala apa yang akan terjadi, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup kami berkeluarga, dalam hidup kami bergereja, dalam hidup kami bernegara. Kami yakin bahwa hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami. Oleh karena itu, kami mohon campur tangan daripadamu, belas kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan sepanjang tahun 2021 ini. Tolong kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat memuliakan nama-Mu dalam hidup bergereja. Kami bersyukur bahwa kami boleh dapat memberikan persembahan kami pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan. Kami percaya pekerjaan itu berasal daripada-Mu, penghasilan itu berasal daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh kecukupan berkat daripada-Mu saja. Kami pada saat ini Tuhan berdoa untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua. Kiranya Tuhan menolong agar supaya kesehatan tubuh kami boleh baik. Dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus bagi yang sakit, kiranya boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka, kiranya Tuhan menolong supaya mereka boleh kuat, boleh sabar tabah menghadapi segala apa yang harus dirasakannya. Tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hubungan dalam berkeluarga. Kiranya Tuhan menolong agar kami boleh terus mengupayakan yang baik, sehingga dalam hidup berkeluarga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk pergumulan kami dalam hidup berkeluarga. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Engkau ikut campur tangan di dalamnya setiap masalah yang hadir. Baik hubungan suami istri, anak-anak, bapak, ibu, kiranya Tuhan menolong, dapat terselesaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, kami juga berdoa untuk GGKMI di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan menolong supaya dapat bergerak dan berdampak terus. Tolong Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Kalau pada saat ini kami mendengar di beberapa daerah ada banjir yang melanda, banjir bandang, tanah longsor, kami mohon belas kasih-Mu. Kami mohon campur tangan daripada-Mu. Setiap pihak yang ikut ambil bagian penanganan, kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi, sehingga yang ditolong boleh dapat merasakan ketenangan hati, boleh dapat merasakan bahwa mereka masih bisa terus melangkahkan kaki di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu.
Tuhan, kami rindu juga wabah yang pada saat ini masih ada, biarlah segera berlalu. Setiap penanganan yang diupayakan, Tuhan berkati. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang bertema melangkah dengan iman. Mari kita sambut sabda firman Tuhan kita ini dengan bersama memujikan satu lagu, Semua Baik. Tibalah saatnya bagi kami untuk membuka hati dan pikiran kami akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua. Ya Roh Kudus yang benar, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Ya, puji Tuhan, di minggu pertama ya, di tahun 2021 kita boleh bertemu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara yang berbahagia kita, yang pada saat ini dapat membaca, mendengarkan, menanamkan dalam hati kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal tahun Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo memberikan sambutan. Sambutannya membuat kita tentu berpikir, saudara, karena dikatakan bahwa telah terjadi krisis kesehatan dan perekonomian yang melanda 215 negara di dunia. Dan yang positif COVID-19 adalah 82 juta yang positif. Yang meninggal dunia ada 1,8 juta di seluruh dunia. Ada banyak orang kehilangan pekerjaannya karena hal ini. Ada banyak orang kehilangan nafkah hidupnya. Ini adalah krisis terberat sepanjang sejarah dunia, begitu sambutannya, saudara. Saudara, lalu dia melihat ke Indonesia bahwa ini adalah ujian. Ujian ini harus dihadapi dengan baik agar roda perekonomian terus dapat berjalan setahap demi setahap, harus berputar setahap demi setahap dengan cara-cara baru, dengan perilaku baru. Saudara, di pertengahan Januari vaksin akan diberikan untuk kekebalan secara komunal, bukan hanya untuk golongan tertentu tapi secara keseluruhan, saudara. Dia mengatakan bahwa Indonesia harus yakin mampu bangkit meski bertahap. Dan dia mengatakan tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Jadi seperti orang sakit lalu harus dipulihkan, pemulihan, tahun pemulihan. Syaratnya ya seperti yang kita lakukan, harus disiplin, protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Ini yang beliau nyatakan luar biasa, saudara. Kalau kita merenungkan memang benar adanya, sangat mengerikan. Tahun ini kita semua masih diliputi dengan tanda tanya yang besar banget, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita secara pribadi, keluarga kita, gereja kita, negara kita. Kita bersyukur bahwasanya NKRI boleh eksis, ada sampai hari ini, saudara. Kita bersyukur bahwa keamanan boleh diupayakan sebaik mungkin untuk memasuki tahun 2021 oleh pemerintah. Kita bersyukur banget. Apa yang dapat kita lakukan kalau kita melihat semuanya ini? Pasti ada kesempatan, ada peluang yang begitu besar yang dapat kita kerjakan, kita lakukan sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Yesus. Saudara, dalam teks dikatakan bahwasanya tanpa iman, seseorang yang tidak mengakui Allah ada, seseorang yang tidak percaya firman Tuhan, seseorang yang berada dalam dosa, dikatakan bahwa dia tidak berkenan hidupnya kepada Allah, tidak berkenan. Dan dia tidak mendapat berkat dari Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh teks.
Tetapi orang yang beriman, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, orang yang mau mencari Tuhan, orang yang mau mengakui Allah ada, orang yang mau mengakui bahwa Allah ada dalam hidupnya dan dia akui dalam kehidupan dari hari lepas hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menanggung jawabi imannya, orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dikatakan bahwasanya ia berkenan kepada Allah, bahwasanya ia akan mendapat berkat dan ia akan mendapat upah dari Tuhan. Dua hal dinyatakan dalam teks kita, tanpa iman, dengan iman. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan Yesus, contoh yang ditunjukkan atau yang dapat kita baca dari orang yang berpaling kepada Allah dan melangkah dengan iman, dinyatakan kita baca tadi Nuh. Ada seorang yang bernama Nuh. Ia beriman, aku percaya Engkau Tuhan. Ia hidup benar, aku jaga hidupku. Kalau aku melihat orang-orang di sekitarku, aduh, mengapa sih mereka harus jahat dengan terhadap sesamanya? Mengapa harus jahat dengan dirinya sendiri? Mengapa mereka hidup tidak benar? Saudara, Nuh berusaha hidup kudus dan terbuka terhadap firman Tuhan. Ia dekat dengan Allah, ia taat dan ia melangkah dengan iman ketika Tuhan meminta dia, memberikan petunjuk kepada dia, Nuh, siapkan bahtera. Mikir saudara, siapkan bahtera. Dia sebagai seorang yang beriman mendengar firman Tuhan ini, mengapa enggak dia, tapi aku. Oke, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau, siap. Meskipun tidak mudah. Dikatakan ada petunjuk-petunjuknya ya, buatlah 3 tingkat. 3 tingkat aku sing gawe, sapa koncoku, siapa temanku yang membantu aku. Yang membantu kamu ya anak-anakmu, sing laki-laki ada 3. Yang perempuan, wanita ada 4. Kamu dan istrimu, anak-anak dan istri-istrinya. Ini semua yang akan menolong aku mengerjakan apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Siap Tuhan. Saudara, kalau hidup zaman modern ini ada mesin yang bisa kita upayakan, tetapi pada zaman dulu sekali. Dia harus pergi ke hutan nyari pohon yang memang ini dia. Untuk mencari itu harus ono semak-semak dulu. Dia harus pakai sesuatu alat untuk bagaimana bisa agar supaya semak-semak itu hilang. Kakinya bagaimana supaya tidak terluka. Kena endut saja lumpur dia bisa bles, saudara. Atau naik ke karang-karang dia bisa sakit. Tapi oke, ini aku Tuhan harus tebang segini gedenya. Karena bahtera tingkat 3 enggak mungkin batangnya segini. Harus segini, saudara. Dia harus tebang, enggak bisa gergaji, tebang. Pakai alat. Lah duitnya kondi biayanya. Ya golek dhewe lah. Oke, siap Tuhan. Aku cari alatnya, dia cari dan dia tebang. Tenaganya sing memberi aku makan, ya cari dhewe lah. Oke, siap Tuhan. Aku makan, minum, aku jaga kesehatanku, copoti nyamuk. Oke, enggak masalah. Dan dia kerjakan karena yang namanya siap. Dia mau menanggung jawab. Cari pohon, tebang pohon, tarik pohon. Nah, ini menarik, membawa berarti. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana kayu-kayu besar itu dibawa, tentu harus pakai akal, pakai cara, pakai alat. Saudara yang dikasih, kalau zaman sekarang aja itu pakai alat yang gede untuk nyatok terus dibawa begitu. Untuk bawa pakai truknya, wah kadang terpelosok dan sebagainya, sulit bukan main. Untuk nyetir saja susah, apalagi ini tanpa
bantuan zaman modern. Tapi dulu, modernnya dulu ya. Kita tahu bahwasanya itu semua dikerjakan bukan cuma gelondongan kayu, dia harus membentuknya supaya bisa menjadi 3 tingkat dan pinggir-pinggirnya itu bisa menjadi berbentuk bahtera. Bahtera itu tanpa kemudi, seperti sebatang kayu yang sing penting iso kemampul. Kemampul artinya terapung-apung. Kalau saudara pergi ke Juwana ngerti, wah kapal itu kayak begini. Karena dekat sekali, masuk Juwana udah kapal diperbaiki. Sebegitu rumitnya. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi. Dan itu dikerjakan oleh mereka, oleh Nuh sebagai seorang percaya. Nuh melihat bahwa dia tentu tidak menghadapi itu saja. Dia harus siap mental menghadapi orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah jahat. Pasti dia akan mencemooh, kamu buat bahtera kok jauh dari air. Kamu buat bahtera, tidak ada hujan, semuanya terang, mengapa kamu buat 3 tingkat? Edan po kamu. Kamu sudah gila. Kamu keluargamu apa? Lebih baik seperti kami. Bersenang-senang menikmati hidup. Tetapi Nuh, karena aku menanggung jawabi, aku juga menanggung jawabi omongan ini aku. Ya silahkan. Dia tetap fokus dalam hidupnya. Dia menghadapi cemoohan. Dia siapkan mental bahwa bahtera ini dia buat, dia kerjakan karena akan ada sesuatu yang luar biasa, air untuk menghancurkan bumi. Bahtera ini untuk mengangkut aku dan keluargaku. Nek aku dan keluargaku, kenapa bahtera besar? Ternyata Tuhan merencanakan itu bukan orang-orang manusianya, tetapi binatang-binatangnya lah yang akan diangkut sepasang-sepasang. Gede-gede, saudara. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Nuh taat, dia mengerjakan pekerjaannya, dia ikuti perintah Tuhan, dan dia menerima upah tepat pada waktunya. Yang kedua Abraham. Abraham dia melangkah dengan iman memenuhi panggilan ilahi. Abraham, kamu pergilah menuju tanah perjanjian. Yang dia tidak ketahui, tidak ada Google Map. Yang dia tidak ngerti. Oh, itu berarti aku harus melangkah keluar, meninggalkan keluargaku, meninggalkan segala apa yang aku nikmati selama ini. Ya, siap Tuhan. Karena Abraham adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, mau terbuka akan firman Tuhan, dia mau belajar terus hidup kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia taat berangkat ke tanah perjanjian meskipun dia tidak tahu tempatnya, meskipun penuh tanda tanya yang sangat gede banget. Untuk berangkat saja ditanya pasti kamu mau kemana? Orang usah lah. Kenapa harus pergi? Tidak usah, di sini saja, di sana ada banyak ancaman, ada banyak bahaya, ada banyak kesulitan. Siap Tuhan, aku siap kok. Aku memenuhi panggilan dan siap berangkat. Ada ancaman ya, ada bahaya ya, ada kesulitan ya. Masalah kesehatan ya. Wong namanya berjalan. Berjalan menuju ke tanah perjanjian, kesehatan kaki. Angin, menghadapi debu, menghadapi dingin, menghadapi hujan, menghadapi lapar, menghadapi haus, menghadapi perampok, ya bukan perompak, perampok, menghadapi perampok. Aku harus mengupayakan alat-alat bantu. Aku harus mengupayakan makanan, aku harus mengupayakan, ya ini aku Tuhan, aku siap. Tidak ada surat jalan Abraham tidak ada surat jalan. Tidak apa-apa, oke aku siap. Karena aku percaya Tuhan menyertai aku, ini dia melangkah dengan iman. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham tentu dengan segala upaya
pengetahuan, strategi, kecerdasannya, keahliannya, jaringannya, hubungannya, dia terus kembangkan. Dia tidak kemudian asal saja, tetapi ini aku tanggung jawabi, aku tidak gegabah, aku tidak bodoh. Aku tidak membodohkan diriku sendiri, tetapi aku harus mau terbuka dan mau berkembang, mau bertumbuh menjadi orang yang dipercayai Tuhan, melangkahkan kaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dua contoh ini memberikan kepada kita gambaran. Kita memang bukan Nuh, kita memang bukan Abraham. Kita orang Kristen yang saat ini hidup pada zaman ini di tahun 2021. Kita hidup sebagai pengikut Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dapat kita upayakan? Karena kita masuk di tahun 2021 masih ada ancaman pandemi. Kita sudah merasakan dari awal tahun 2020 ngerinya, takutnya, kagetnya, deg-degannya. Sampai akhirnya berjalan dan berjalan sampai akhirnya rasa takut terkikis hilang. Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa aku bisa hidup bersama dengan wabah. Aku bisa hidup bersama dengan pandemi. Saudara, kalau kita merasakan demikian bahwasanya kita bisa hidup dengan pandemi, bersama dengan pandemi dengan kewaspadaan yang tinggi. Kita ini dikatakan oleh Bapak Presiden hidup di tahun pemulihan. Yang berlalu sudah berlalu. Sekarang pulihkan diri sendiri, jangan lihat terlalu ke belakang. Lihat ke depan, arahkan ke depan, pulihkan kesehatan, pulihkan perekonomian, pulihkan kehidupanmu. Nah, ini kesempatan yang besar, saudara. Kita sebagai orang Kristen juga harus melangkah dengan iman. Aku yakin kalau Tuhan besertaku, ke depan pun Tuhan besertaku, sekarang Tuhan besertaku. Melangkah dengan iman. Harus menggunakan kesempatan peluang yang ada sebaik mungkin. Kalau orang itu mikirin yang jahat, kalau orang mikirin yang tidak benar, kesempatanku adalah aku mikirin yang baik saja. Kesempatanku adalah aku memiliki motivasi yang benar saja. Wes ben sing do mikir elek-elek ya monggo, saya mikir tujuan yang benar, tujuan yang baik. Nah, ini kesempatan tak raih. Kalau ternyata ada banyak orang yang sudah berusaha menggunakan kesempatan, mencoba, mengawali, meraih kesempatan memiliki tujuan yang baik, biarlah aku bersama dengan dia. Bersama dengan orang-orang yang baik ini. Diri kita sendiri. Memotivasi, kita motivasi. Kalau orang suka pergi ke dukun, kalau orang suka pengennya balas dendam, titeni aku hancur, sok kowe tak ganti hancur ke. Aku justru kesempatanku mendekat kepada Tuhan yang luar biasa. Aku harus berdoa, beribadah. Aku harus juga lepaskan pengampunan. Kalau selama ini aku tidak bisa mengampuni, aku ikut dengan mereka. Sekarang tak coba lepaskan pengampunan, lepaskan permintaan maaf, tak lepaskan. Melepaskan itu artinya memberikan. Kepada siapa? Yang mungkin aku terhancurkan karena dia, karena ini aku sudah diojo-ojo, wis pakai ilmu, santet saja. Saudara, nek disantet, wah pasti dia akan kelabaan. Enggak, aku harus membuat dia hidup bukan mati. Aku harus lepaskan pengampunan, lepaskan berkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mendekatkan diri kepada Tuhan, fokus pada iman kita. Kalau orang memupuk egoisnya, orang memupuk emosinya, orang memupuk kepentingan diri sendiri, wes diraih dicikok dan sebagainya. Enggak usah apa, aku. Kok ini, saudara? Enggak, aku harus memupuk kebenaran firman Tuhan hadir dalam hidupku. Aku mau berbagi. Aku harus mau menjalin komunikasi yang baik.
Aku tidak mau menjatuhkan, aku menjalin hubungan yang baik. Firman Tuhan tidak menjadikan kita eksklusif, saudara. Kita diminta untuk terus mengupayakan hubungan yang baik dengan sesama, dengan keluarga, dengan gereja, dengan negara. Jalin hubungan yang baik. Kesempatan. Nah, dulu aku enggak pakai, sekarang aku harus mau memakainya. Saudara, kalau dulu kita melihat dan banyak orang kemudian mengatakan, sing penting kerja, asal-asalan baik, ora masalah, ra ono mutune, sing penting payu, sing penting tok duit. Oh, itu mereka. Nah, aku sekarang harus tidak. Wong ini pemulihan, aku harus pulihkan. Aku harus punya mutu. Aku harus berkualitas. Aku harus ahli di bidangku. Aku harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, bakat yang Tuhan berikan. Aku harus mengembangkan usaha dengan lebih baik. Kalau kemarin aku curang ikuti dunia, sekarang tidak. Aku harus lebih baik, saudara. Aku harus mengembangkan talentaku, pelayananku, etikaku, perilakuku semakin lebih baik. Karena itulah yang baik yang bisa aku kerjakan. Kalau orang lain tidak mau berinovasi, wes lah nek hancur-hancurlah, tidak mau berkreasi, wes mandek stagnan. Tidak. Ini kesempatanku untuk berinovasi, wong aku bisa. Aku ngerti, aku sudah melihat dan ini bisa aku kembangkan. Aku harus mengembangkan dan seterusnya. Berinovasi, berkreasi. Itu bisa. Aku harus lakukan. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau mengupayakan kesempatan peluang yang ada, kita itu menguatkan pondasi kita di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan tergoyahkan ke depan. Di tahun 2021 kita semakin kokoh kuat. Badai persoalan pasti tetap ada, tetapi kita terus mengupayakan yang baik. Saudara, kalau kita maju selangkah demi selangkah memperbaiki, memulihkan kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ini orang-orang pilihan Allah. Allah tidak pernah ingin kita menjadi ekor, jadilah kepala dalam kehidupan. Majulah. Dalam nats pembimbing kita tadi kita membaca, kita mendengarkan bahwasanya bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Nuh, Abraham tetap fokus. Dia beriman, memiliki motivasi yang benar, jaga kehidupan. Hidup kita ini seperti perjalanan. Perjalanan kita adalah menuju kepada kerajaan Allah yang kekal. Godaan tawaran dunia sangat hebat, luar biasa. Tetapi kita semua kalau berhenti karena itu semua, berarti kita berhenti berjalan menuju kerajaan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwasannya kita masih punya kesempatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita secara luar biasa. Tentulah mari kita semua melangkah dengan iman dalam Tuhan Yesus. Melakukan pekerjaan baik di tahun ini, dan kita diingatkan, ketika aku mau Tuhan, melangkah dengan iman, melakukan pekerjaan baik seperti Nuh dan Abraham, melakukan pekerjaan baik di dalam namamu. Segala resiko, ancaman, hambatan, bahaya, peluang yang ada, aku mau menghadapinya. Saudara, Tuhan katakan, engkau berkenan kepadaku dan aku memberkati. Ada upah yang aku berikan kepadamu. Berkat kesehatan, berkat kecukupan keuangan, berkat kebahagiaan berkeluarga. Kiranya kita semua yang berharap kita beroleh berkat Tuhan, kita mau melangkah dengan iman, bukan tanpa iman. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kiranya kami berani melangkah dengan iman di tahun 2021 ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau akan menyertai kami. Engkau akan menolong kami dalam setiap kesusahan, penderitaan, persoalan yang kami alami. Dan Engkau akan memberkati kami, memberikan kepada kami upah yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama meneladani Nuh yang selalu taat pada Tuhan dan menjalani hari-hari melangkah dengan iman. Mari kita bersama perkatakan melangkah dengan iman. Bersama-sama melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Sekali lagi melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Mari kita perkatakan setiap hari, setiap bangun tidur, bahwa hari-hari yang kita jalani ini kita akan menjalani dengan iman kita. Kita melangkah dengan iman. Puji nama Tuhan. Biarlah kita selalu senantiasa melangkah dengan iman, sehingga ketika kita berjuang sampai akhirnya, Tuhan tahu kita tetap setia. Pujian tetap setia akan menjadi pujian pemungkas kita pada ibadah pagi hari ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama. Tetap setia. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi lagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk kembali ke tempat kita masing-masing, memasuki tahun 2021, melangkah dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.